Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar. Bergabung kembali dengan Pak Sofian pada PJJ IPA kelas 9. Materi yang akan disampaikan sekarang adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran adalah memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik. Nah, coba perhatikan gambar ini. Manusia dilahirkan berbeda-beda. Ada yang terlahir dengan kulit yang putih, kulit gelap, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya pirang, ada yang matanya biru, hijau, coklat, ada yang tubuhnya tinggi, ada yang tubuhnya rendah, pendek, tinggi, pendek. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita berbeda ya? Nah, itu dikendalikan oleh gen. Gen itu diwariskan dari orang tua kepada keturunannya. Sekarang kita akan cari lebih jauh apa itu gen tersebut. Nah, kita lihat materi genetik. Ini, materi genetik ini berperan dalam pewarisan sifat yang diwariskan dari orang tua kepada keturunannya, yaitu warna kulitnya, bentuk hidung, bentuk rambut, dan beberapa penyakit tertentu. Materi genetik ini diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Ayah mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma. Ibu mewariskan materi genetiknya melalui sel telur yang bergabung lewat proses fertilisasi. Molekul yang berperan dalam materi genetik ini adalah asam nukleat, yaitu DNA, singkatan dari deoksiribonukleik acid, dan RNA, ribonukleik acid. Pada UTDNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri makhluk hidup yang disebut dengan gen. Nah, di mana letak DNA? Nah, ini ada gambar untaian molekul DNA pada suatu sel. Nah, ini sel itu tepatnya di inti sel. Di inti sel, kalau diperbesar nanti akan membentuk benang-benang halus yang disebut kromatit, di mana benang-benang halus ini akan menebal saat membelah selnya. Nah, si kromatit ini kalau misalkan diperbesar, nanti akan membentuk lembaran-lembaran benang yang sangat panjang dan halus, yang disebut kromatin. Kemudian kalau misalnya si kromatin ini diperbesar lagi, nanti akan membentuk benang yang sangat-sangat halus. Dan kalau diperbesar lagi, benang halus itu nanti membentuk untaian ganda yang disebut dengan double helix. Nah, ini yang disebut dengan DNA. Double helix ini, DNA ini melilit pada suatu molekul protein yang disebut dengan histon. Seluruh untai DNA ini disebut dengan kromosom. Berdasarkan penelitian Rosalind Frances Crick dan James Watson, struktur DNA memiliki struktur seperti untai ganda membentuk helix atau ulir. Ini gambarnya. Asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, terdiri dari subunit nukleotida yang masing-masing tersusun oleh gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. DNA berupa gula deoksiribosa, RNA berupa gula ribosa. Nukleotida dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. 4 basa nitrogen yang menyusun DNA yaitu adenin, A besar, berpasangan dengan timin, T besar, guanin, G besar, berpasangan dengan sitosin, T besar. Basa nitrogen adenin dan guanin dikelompokkan ke dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. RNA tidak terdapat basa nitrogen timin, T besar, dan diganti dengan basa nitrogen urasil, U besar. Materi genetik berperan dalam pewarisan sifat. Pertama, dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter lain disebut sifat dominan. Karakter yang kalah
disebut sifat resesif. Gen yang bertanggung jawab atas sifat organisme dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital dan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Variasi atau bentuk alternatif dari satu gen disebut alela. Sifat-sifat atau ciri yang dapat diamati seperti bentuk rambut, warna kulit, dan jenis kuping telinga disebut fenotip. Keseluruhan informasi genetik dari suatu individu disebut genotip. Nah, berikutnya ini adalah gambar kromosom. Ada kromosom perempuan dan laki-laki. Kromosom itu ada kromosom tubuh, ada kromosom kelamin. Nah, susunan kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut diploid atau di lambang ini adalah 2N. Susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan disebut haploid atau N. Nah, ini adalah kromosom tubuh, ini adalah kromosom kelamin. Jumlah kromosom sel tubuh manusia sebanyak 23 pasang atau 46 buah. Kromosom nomor 1 sampai nomor 22 disebut autosom. Nah, ini dari ini nomor ke-1 sampai 22 disebut autosom dan yang ke-23 disebut gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom ini membedakan kaum laki-laki dan perempuan. Penulisan kromosom kelamin laki-laki XY dan perempuan XX. Susunan kromosom laki-laki 22AA sama XY dan perempuan 22AA sama XX. Pada sel kelamin kromosom tidak berpasangan atau haploid, susunan sel kelamin jantan 22A sama X atau 22A sama Y, sel kelamin betina 22A sama X. Keturunan dalam pewarisian sifat disebut filial, sedangkan induk disebut parental. Materi yang Bapak sampaikan cukup sekian. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.